Selamat siang saudara sekalian, apa kabar semuanya? Saya sehat kan? Nah, saudaraku jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tinggalkan notifikasi ya teman-teman. Tuhan berkati. Jadi ini yang harus kita pahami sehingga ketika kita berdoa, Bapa kami itu langsung hati, pikiran, dan batin iman kita langsung terhubung dengan menyatu dengan Bapa yang memberi kehidupan itu. Ya. Kemudian jadi dikuduskanlah namamu itu juga ada dua makna. Pertama adalah kita mempermuliakan Tuhan, nama yang kudus, Bapa yang kudus, Bapa yang suci, Bapa yang mulia, gitu ya. Demikian juga kalau dikuduskanlah nama berarti dikuduskanlah, dikhususkanlah, terlukiskanlah nama itu dalam hati batin kita. Ya, artinya bahwa kita tidak akan melupakan Bapa itu dalam kita. Ya. Kemudian kalimat selanjutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu ya. Ini berbicara tentang suasana surga. Kalau kita bilang datanglah kerajaanmu, berarti datanglah suasana surga itu dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, ya, dalam kehidupan secara kolektif, dalam gereja, berjemaat, kan gitu. Jadi datanglah kerajaanmu. Betapa indahnya kita ini menikmati suasana surga. Suasana surga itu mulia, kedamaian, kebahagiaan, sukacita, ketenangan, ya, ketenangan. Bukan berarti kita tidak punya masalah. Kita punya masalah, tapi kita memiliki kekuatan. Karena apa? Karena ada suasana surga yang ada dalam diri kita. Itu yang membuat kita kuat. Sekalipun ada banyak masalah yang tentunya akan kita hadapi, kita kerjakan, kita selesaikan dengan kekuatan, kedamaian, kebahagiaan, sukacita yang Tuhan alirkan. Ya, sebagai suasana surga yang datang dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Ya, datanglah kerajaan. Jadi kita meminta datanglah kerajaan. Wah, luar biasa gitu. Kalau kita meminta dengan iman, datanglah kerajaan, maka datang. Itulah berbicara tentang suasana surga. Ya, berbicara tentang suasana surga. Kerajaan itu saudara tahu ya. Kalau saudara untuk tahu tentang kerajaan, kalau di Indonesia kita sebutlah istana lah. Istana kepresidenan itu seperti apa? Itu tentu semua aman. Karena apa? Dijaga begitu ketat. Apa namanya pengamanan presiden, apa namanya? Pas Pampres. Ya itu. Pokoknya pengamanan di istana itu begitu ketat. Jadi kalau orang itu berapa ring itu kalau ada teroris yang masuk tidak akan bisa. Karena apa? Orangnya harus lewat 1, 2, 3 baru bisa terus. Tapi tidak bisa, tidak mudah. Nah demikianlah suasana surga itu datang. Musuh kita siapa? Iblis. Mereka menyerang kita. Dia harus lewat berapa ring. Ada bala tentara surga. Ini luar biasa nih kalau kita ambil nikmati secara iman dan doakan dan meminta datanglah kerajaanmu. Maka ketika kita masuk di sini, yang penuh dulu tinggal sini Ibu Maria itu, dia bilang, Pak, ternyata di sini penunggunya banyak, di situ ada, tidak ada kaki, loh, tidak ada kaki datanya, ini cara yang bisa sampai sini. Ada yang ambil kepala toh, rambutnya panjang. Wah. Tapi ada juga yang tidak nakal. Saya tanya tetap nakal lah. Ini penunggunya Bang. Saya bilang kalau saya masuk, mereka akan pergi. Ternyata kita masuk karena kemuliaan Tuhan. Kita berdoa di sini, datanglah kerajaan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini harus kita pandang, terima dengan iman. Doa dengan iman. Datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Jangan kebalik. Ya. Di surga seperti di bumi. Tidak boleh. Harus di bumi seperti yang di surga. Dipersingkat lagi, dipersempit lagi. Dalam keluargaku, dalam rumah tanggaku, seperti yang ada di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidupku, seperti yang terjadi di surga. Seperti yang terjadi di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam rumah tanggaku, seperti yang ada di surga. Jadilah kehendakmu. Nah ini, jadi sebenarnya dikasih oleh Tuhan. Wah ini maknanya luar biasa. Jadi kalau ketika kita diajak doa kepada kami ini, jangan dipandang sepele, wah itu doa sekolah minggu. Jangan. Ya. Dan kemudian katakan ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Berikanlah kami pada hari ini, kan doa memohon untuk memohon berkat kita. Kita nggak usah memohon yang aneh-aneh. Udah, kebutuhan yang sudah sampai berikan kami makanan kami secukupnya. Kenapa? Karena kehidupan selanjutnya, kebutuhan selanjutnya engkau kan Tuhan. Engkau kan Tuhan. Jadi kita memohon yang secukupnya. Bukan berarti kita nggak boleh ngomong minta yang muluk-muluk. Ya, boleh saja, tapi kan nanti bikin satu sendiri. Nanti kalau Tuhan belum jauh kita jadi marah, jengkel, ya udah. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Supaya apa? Supaya kita tetap berdoa. Supaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Supaya kita tetap meminta kepada Tuhan. Dan gitu. Kalau kita bilang, Tuhan kasih saya berkat hari ini untuk berapa hari ataupun bahkan 1 tahun ke depan. Setelah Tuhan kasih semuanya, kita nggak mau doa. Nah itu yang dijaga itu, supaya kita jangan sampai jadi orang yang munafik. Gitu. Tuhan itu tahu hati manusia, maka Dia mengajarkan kita lewat pepekan doa pepekan ini supaya kita meminta. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Jadi kemudian selanjutnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Jadi kalau kita berdoa, tapi dalam hati kita masih ada ganjalan, masih tersimpan iri hati, masih tersimpan kebencian, nah ini susah. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai masih ada rasa kebencian, kemarahan yang tidak terselesaikan. Itu doa kita itu, saya lebih pilih enggak berdoa. Kenapa? Usahakan selesaikan dulu baru berdoa. Kalau belum selesai berdoa, aduh, percuma. Tuhan bilang kamu munafik. Saudaramu di situ kamu enggak mengampuni, kamu masih menyimpan kebencian, kamu munafik. Jadi kita harus mengampuni dulu. Mengampuni. Kalau mungkin kita yang dikecewakan, ya kita ikhlaskan. Ikhlaskan supaya hati kita tenang. Amin. Hati kita tenang sehingga dengan ketenangan hati ini kita dapat berdoa. Maka dalam satu Petrus itu dikatakan, ya segala sesuatu, segala kesudahan dekat. Sebabnya tenanglah supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita pikiran hati kita masih sering beradu, sering berantem, tidak tenang, itu susah berdoa. Ya.
aku kadang-kadang benar saya sendiri rasakan ketika hati belum tenang masih ada konflik batin dengan orang lain, berdoanya sampai 1 jam, kok aku ngomong apa ya, sampai aku sadar mikir diri sendiri, aku ngomong apa ya, capek sendiri. Makanya sekarang jika lo masih ada kebencian, diri hati, selesaikan supaya doamu sekalipun singkat tetapi itu penuh berkenan di hadapan Tuhan. Doa yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah tidak ada ganjalan dalam hati kita, tidak ada kebencian. Kita jadi dikatakan oleh Tuhan, kamu munafik. Kemudian selanjutnya, jadi kita harus mengampuni dulu, mengampuni. Kemudian ayat yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu keterbatasan kita. Ya. Dan Tuhan, makanya Tuhan itu selalu menyertai kita. Allah Immanuel, Allah beserta kita. Sampai kapanpun dan dimanapun kita berjalan, kita duduk, Tuhan tetap beserta kita. Karena Dia tahu keterbatasan kemampuan kita. Ya, jadi itu sebabnya mari kita terus mengalami doa Bapa Kami. Ya. Jadi ketika kita naikkan doa Bapa Kami, tentunya kita benar-benar siap, hati, pikiran, iman terfokus pada Tuhan, ya, menadahkan tangan sebagai wujud iman kita, harapan kita kepada Tuhan, dan kita dengan iman bahwa apa yang kita doakan sudah kita terima, ya, apa yang kita doakan sudah kita terima. Itu tanda tangan demikian kita doakan di hadapan Tuhan. Ya, jadi ini doa yang bilang diajarkan untuk murid, bahkan sekarang di gereja-gereja diajarkan untuk anak-anak sekolah minggu. Orang dewasa dianggap sudah di luar kepala, sehingga dipandang. Malam hari saya ajak kita mengharapkan kita supaya kita jangan memandang remeh terhadap doa kami, ya, tapi kita serius doa kami. Jadi walaupun kita sudah banyak doa, tapi kita akhiri dengan doa Bapa Kami sebagai kesimpulan dari doa-doa kita yang sudah kita sampaikan kepada